Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua umat Islam. Tidak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga juga kita mendapatkan syafaatnya ketika di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul pentingnya hormat kepada ibu. Bila kita membicarakan tentang ibu, maka saya teringat akan kisah Malin Kundang, yang mana di dalam kisah tersebut menceritakan tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibu kandungnya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan dirinya yang tidak mau mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang ini tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada sang ibu. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tuanya. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih bayi sampai kita berumur 2 tahun. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalasuhu ummuhu wahunna ala wahni wadisaluhu fi amini aniskurli waliwalidaika ilal masir," yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Hadirin umat muslim yang dirahmati oleh Allah, ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib untuk menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Seperti ada sebuah kisah yang ada pada zaman Rasulullah dulu, yang mana pada saat itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu."
Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudara-saudari muslim yang dirahmati oleh Allah, di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu sendiri yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, mendidik anak-anaknya. Yang kedua, dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Lalu, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran. Dan tidak juga menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, seorang ibu harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Saudara-saudari muslim yang dirahmati oleh Allah, karena itulah ada beberapa kewajiban untuk kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Yang pertama yaitu taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah kepada kemusyrikan maupun keburukan. Kita juga harus tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua ialah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Yang ketiga, menjaga ucapan agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, maka katakanlah dengan baik alasannya dan janganlah kamu menggerutu. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu berbuat baik kepada mereka dan tidak boleh berbuat buruk kepada keduanya. Itulah tadi beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan saudara-saudari muslim semua bisa selalu menghormati orang tuanya sehingga kita bisa dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak saat kita sudah meninggal. Saudara-saudari muslim yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan dari ceramah saya tadi ialah, jadi kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena ibulah yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita. Sampai saat ini, ibu bawel, cerewet, dan marah bukan karena jahat, akan tetapi karena ia sangat menyayangi kita dan takut jika ia terluka. Demikian ceramah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.